Cerita kali ini tentang Adele yang menjadi korban kaum pelangi. Kembali lagi diceritain cerita kalian setelah udah lama lah ya gue gak cerita. Tendernya seperti biasa tidak mau disebut namanya, kita sebut saja namanya Adele. Adele tak kodel-kodel. Jadi ini waktu si Adele pindah ke SMA baru, alias dia murid pindahan. Udah gitu si Adele ini tipe orang yang pendiam. Jadi pas masuk kelas baru, ketemu teman-teman baru, dia diem doang, ngejogrok bae tuh di bangkunya. Sampai akhirnya ada yang mau ngajak berkenalan, seneng dong dia. Akhirnya dia punya teman. Nah kenalan lah tuh mereka berdua kan. Halo Adele, halo Sarmila. Kita sebut saja temennya ini namanya Sarmila. Sebenarnya dari awal si Adele tuh emang udah curiga gitu sama si Sarmila. Kenapa? Karena pas kenalan ini si Sarmila ngomong, ih kamu tuh cantik banget ya, idaman aku banget. Hah? Idaman apa nih maksudnya? Ya kita sesama perempuan emang sering lah ya memuji cewek-cewek lain yang emang cakep. Tapi kan gak pernah lu ngomong kayak, ih lo cakep banget, tipe gue banget, idaman gue banget, kan gak pernah. Cuma karena si Adele tuh nggak berpikiran jauh ke sana, jadi akhirnya dia ya udah biasa aja. Soalnya juga seneng karena akhirnya punya teman baru. Sekitar 1 bulan teman sama Sarmila, makin munculnya sifat aneh yang menurut Adele ini tuh kayaknya harusnya lo nggak begini deh. Yaitu si Sarmila ini suka nempel-nempel ke Adele dan suka tiba-tiba peluk si Adele gitu. Ada di mana si Sarmila ini ngajak ke toilet. Masih nggak ada yang aneh ya kan? Karena kayak ya kita sama siapa sih sering lah ya minta temenin temen kita untuk ke toilet, kayak temenin gue ke toilet dong ya kan. Sampai di mana pas di dalam toilet itu si Sarmila mencoba memegang tangannya Adele, tapi si Adele menepis, menolak gitu kan, kayak tidak mau begitu. Enggak sih, itu lebay banget. Pokoknya intinya si Adele ini nolak. Terus akhirnya si Sarmila memaksa, kata si Adele dia melakukan unboxing. Buset, udah kayak abis beli HP baru ya di unboxing. Untungnya dengan jurus 1000 bayangan Adele akhirnya bisa keluar dari kamar mandi. Terus dia langsung buru-buru nemuin gurunya untuk minta izin pulang duluan. Dia bilangnya sih, saya pusing bu, saya mau pulang. Terus diiyain, dan pas pulang dia langsung minta pindah sekolah sama ortunya. Dan akhirnya si Adele ini pindah sekolah. Terus si Adele nih karena kejadian itu dia mulai nggak gampang percaya sama orang baru gitu. Emang bener-bener deh lu Sarmila istighfar. Ada aja tingkahnya nih Sarmila. Cerita kali ini tentang murid dan guru yang begituan. Hai, kembali lagi diceritain cerita kalian setelah sekian lama. Akhirnya gue ceritain lagi nih ya guys. Ini dari username-nya love_in_love. Ceritanya si Sandra ini baru naik kelas 11 dan guru POJK-nya itu diganti. Jadi beda, waktu kelas 10 beda. Nih katanya guru beneran waktu dia kelas 10. Sementara pas kelas 11 nih guru POJK-nya agak lain. Kita sebut saja nama guru POJK-nya ini Ucok ya. Jadi Sandra ini punya circle waktu naik ke kelas 11 kan, temenan baru ya kan. Terus akhirnya bikin circle lah, ada 7 orang. Isinya ada Inem, Sipe, Jupe, Saribo, Marboa, Ojah, Jupe, sama si Sendernya. Unik bener nih nama samarannya ya. Di circle ini si Jupe tuh yang paling cantik gitu. Jadi tiap kali ada cowok tuh pasti sukanya ke Jupe. Tapi si Jupe ini selalu menolak cowok-cowok yang menembak dia. Mahal banget nih si Jupe auranya ya kayaknya. Ini lu semua juga harus ngikutin nih kayak si Jupe nih. Harus punya value gitu. Jadi jangan sembarangan terima cowok. Suatu hari lagi pelajaran olahraga ya kan, yang gurunya si Ucok ini itu dia make baju yang dimasukin. Jadi baju olahraga dimasukin ke dalam celana. Si Jupe ini emang punya badan yang seksi membahenol deh. Jadi kayak semok gitu, pas dimasukin kan agak begitu ya. Pas mereka mau jalan ke arah lapangan, bokongnya Jupe ini ditepok sama guru POJK-nya. Kaget dong teman-temannya, kayak hah? Nggak kayak gitu, kagetnya biasa aja. Nggak biasa juga dong, kaget kan, kayak buset ada guru nepok begituan gitu kan, muridnya kan aneh. Tapi si Jupe ini biasa aja, habis ditepok tuh kayak santai aja, brother begitu. Singkat cerita pas pulang sekolah mereka semua nih pada mau main, tapi si Jupe bilang dia tuh nggak bisa karena dia ada janji. Ender sama teman-temannya ini adalah tipe orang yang cemburuan gitu, jadi nggak mau kalau punya temen-temennya main sama yang lain juga. Jadi akhirnya diikutin. Cuma sebelum diikutin mereka udah sempat nanya ke mamanya Jupe, kayak nanya ini emang Jupe mau main sama temen tuh temen siapa gitu. Si maknya bingung kayak, lah si Jupe izinnya mau main sama lu pade gitu. Bohong dong. Terus pas diikutin ternyata si Jupe ini ke arah penginapan atau kontrakan yang sementara gitu. Masuklah ke dalam nih, pada ngikutin masuk terus ngintip. Jadi emang jendelanya tuh gordengnya agak rusak gitu karena emang udah kayak kurang layak gitu tempatnya. Jadi pas ada celah untuk mereka ngintip, pas ngintip itu ternyata ada Ucok. Siapa tuh Ucok? Guru POJK mereka. Pada tau lah ya si Jupe sama Ucok nih ngapain di dalam ya kan. Terus setelah melakukan hal itu nih teman-temannya nih, si Sander sama teman-temannya ngevideoin dan dilaporin ke sekolah. Akhirnya dipanggil lah nih orang tua Jupe dan juga Jupenya sama kepala sekolah. Terus terbongkar bahwa si Jupe ini udah melakukan hal itu sama si Ucok dari kelas 10. Apa si Jupe mau? Padahal kan dia cakep, famous ya. Itu karena si Ucok ini setiap bulan selalu ngasih dia duit jajan dan juga ngebeliin skincare gitu. Terus di sini dia bilangnya kelas 12 Jupe berhenti karena hamil dan akhirnya nikah sama guru POJK. Cuma yang gue bingung, emang kalau melakukan hal kayak gitu tuh nggak langsung dikeluarin dari sekolah ya? Dan yang mengagetkan adalah ini dia bilang di madu, alias berarti si guru POJK udah punya istri. Wah udah gila dunia emang. Nggak jadi, jangan dicontoh nih kelakuan Jupe, nggak bener ini, istighfar.